apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Ardila Maira. Malam Puncak Wigfest 2023, Reality Club dan Fiersa Besari meriahkan suasana konser. Panggung Yunaya tampilkan 2 naskah drama karya sastrawan Indonesia syarat akan makna kehidupan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. BEM Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA gelar puncak rangkaian Wigfest 2023. Malam puncak Wigfest ditandai dengan penampilan Reality Club dan Fiersa Besari di lapangan sepak bola kampus UNESA 1 Ketintang. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA menggelar puncak dari rangkaian Wigfest 2023 pada Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahunan BEM FEB, Departemen Seni dan Olahraga. Rangkaian Wigfest 2023 dimulai dengan kegiatan Road to Wigfest dan Wigfest Dance Competition yang terselenggara pada 28 Oktober silam. Jadi kita ingin belajar juga, kita ingin mempelajari juga untuk teman-teman yang ada di FEB, gimana sih cara kita terjun langsung untuk bermitra, untuk berbisnis. Jadi kita adakan bazar UMKM, yang kita utamakan adalah mahasiswa-mahasiswa FEB UNESA agar mereka juga bisa belajar di luar kampus atau tidak hanya belajar di dalam kampus saja. Yang kedua, kita dari Departemen Seni dan Olahraga, kita juga ingin mengembangkan seni dan olahraga. Di tahun ini kita mengembangkan seni, modern dance, dan festival musik, dan diakhiri oleh 2 special guest star, yaitu Reality Club dan Fiersa Besari. Seperti itu sih, Kak. Wigfest 2023 dimeriahkan penampilan dance dan band pemenang kompetisi, serta berbagai stand makanan dan minuman di sekitar venue kegiatan. Sebagai puncak kegiatan, penampilan dari Reality Club dan Fiersa Besari sukses membuat lebih dari 3.000 penonton yang memadati lapangan sepak bola kampus UNESA 1 ikut bernyanyi bersama. Wigfest memang setiap tahun kita adakan, tetapi beberapa tahun terakhir ini, tahun inilah yang paling besar. Nah, kita berharap tahun-tahun selanjutnya Wigfest tetap diadakan dengan format yang semakin menarik, gitu ya, dan manajemen yang semakin menarik. Sekali lagi, ini adalah proses pembelajaran adik-adik kita untuk menyelenggarakan sebuah event. Lounge Sound of Victory menjadi tema gelaran Wigfest tahun ini sebagai sebuah pentas seni yang memberikan motivasi serta pengalaman berharga bagi mahasiswa. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Mahasiswa S1 Gizi UNESA Angkatan 2021 gelar karya inovasi produk makanan untuk 10 cabang olahraga terpilih yang dipresentasikan di hadapan para juri dan pengunjung. Selain presentasi produk makanan inovasi bagi para atlet, Nutrisport Fair 2023 juga menyelenggarakan kuliah umum dengan tema A Healthy Diet for an Active Lifestyle Balancing. Dalam rangka pemenuhan nilai mata kuliah pengembangan produk, 10 kelompok mahasiswa Prodi S1 Gizi Angkatan 2021 FIKK UNESA pamerkan kreasi produk pangan fungsional bagi para atlet dalam gelaran Nutrisport Fair 2023 pada 12 Desember 2023. Mengusung tema A Healthy Diet for an Active Lifestyle Balancing, berfokus pada asupan makanan bergizi bagi para atlet 10 cabang olahraga pilihan, yakni renang, dayung, boxing, karate, sepak bola, basket, hoki, badminton, tolak peluru, dan sprint. Baru nih Kak, sebelumnya itu belum ada tema olahraga. Karena seperti yang kita tahu kan beberapa waktu lalu itu kan teman-teman atlet berhasil untuk membawa nama Indonesia ke kancah dunia begitu. Nah, kami di sini sebagai insya Allah calon ahli gizi, mohon doanya, kami di sini ingin turut andil dalam meningkatkan prestasi-prestasi para atlet itu sendiri. Ada 10 stand. Jadi itu nanti setiap standnya mewakili satu cabang olahraga, dan sini kami membawakan 40 hidangan, di mana 40 hidangan itu yang 10 kami ajukan
ajukan untuk artikel banner, lalu yang 10 kami ajukan untuk haki, dan yang 10 kami ajukan untuk paten. Mohon doanya semoga dimudahkan. Dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk, Profesor Dr. Rita Ismawati SPD MKes, menyampaikan bahwa dengan adanya gelar produk inovasi pangan fungsional seperti ini akan dapat meningkatkan kompetensi dan kreativitas para mahasiswa dalam menciptakan produk pangan fungsional yang tepat sasaran. Kegiatan ini adalah berupa produk yang itu meliputi appetizer, entry, main course, kemudian dessert dan beverage. Yang itu diperuntukkan untuk 10 cabang olahraga. Kami selaku pengampu mata kuliah berharap bahwa mahasiswa mempunyai kompetensi dalam menciptakan produk ya. Mereka berkreatif dan berinovasi sesuai dengan sasaran tema yang kita angkat per tahun. Tambah wawasan tentang pentingnya gaya hidup sehat dengan memenuhi asupan gizi seimbang bagi para atlet maupun masyarakat umum. Nutri Sport Fair 2023 juga hadirkan Profesor Dr. Agus Haryanto MKes untuk memberikan materi kuliah umum tersebut. Antusiasme pengunjung penuhi auditorium gedung LPSP UNESA dan turut meriahkan gelaran Nutri Sport Fair 2023. Pengunjung tersebut berasal dari mahasiswa, atlet, dan pelatih dari masing-masing cabang olahraga pilihan dari KONI Jawa Timur, serta para keluarga dari mahasiswa S1 Gizi. Buat teman-teman yang udah presentasi tadi soal makanannya, good job, kerja kerasnya, makanannya juga enak-enak, terus acaranya juga ada hiburannya, terus ada kuliah umumnya juga, jadi kita tahu tentang gizi-gizi yang ada di makanan itu apa aja, terus untuk makan untuk para atlet itu juga apa aja. Semoga acaranya kayak gini bisa diselenggarain juga di tahun depan dan lebih meriah lagi. Saya juga atlet jadi tahu, oh makanan gizi buat atlet kayak gini gitu. Untuk atlet sepak bola seperti ini, atlet pencaksilat seperti ini gitu. Jadi ya saya punya pengalaman baru lah di sini. Acara berakhir dengan pemberian sertifikat pemateri, juri, dan pemenang 5 kategori sajian sesuai hasil penilaian juri dan voting para pengunjung ke 5 kategori sajian kreasi pangan fungsional terbaik, yakni Best Appetizer bagi kelompok penyaji cabur karate, Best Entry kelompok cabur sepak bola, Best Main Course bagi kelompok penyaji cabur basket, Best Dessert kelompok cabur sprint, dan Best Team kelompok penyaji cabur basket. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Fitriyanto Wahyu melaporkan. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah penulisan dan pementasan drama, Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2021 gelar pementasan bertajuk Panggung Yunoya 2023. Pada gelaran kali ini, para mahasiswa menampilkan 2 pementasan drama, yaitu AUT karya Putu Wijaya dan Manusia Baru karya Sanusi Pane. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah penulisan dan pementasan drama, mahasiswa program studi S1 Sastra Indonesia Angkatan 2021 gelar panggung pertunjukan bertajuk Yunoya 2023. Pertunjukan yang menampilkan 2 naskah drama karya sastrawan Indonesia ini berlangsung di Gedung Pertunjukan Saung Galing pada 11 Desember 2023. Para mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2021 berhasil membawakan dengan apik dan memukau. Jadi panggung Yunoya itu artinya itu adalah panggung kehidupan yang indah gitu Yunoyanya. Jadi kalau panggung Yunoya itu artinya adalah panggung kehidupan, di mana kami juga ingin merefleksikan dari naskah-naskah tersebut, kesusastraan tersebut ke dalam pementasan yang lebih menarik, dan harapannya itu juga bisa bermanfaat kepada masyarakat luas dan juga lebih memberikan dedikasi lah, nilai-nilai yang baik dari ilmu yang kami emban di kesusastraan kepada masyarakat. Naskah AUT karya Putu Wijaya dikemas dengan genre komedi satir, berisi nilai-nilai sosial dan pesan kepada masyarakat akan pentingnya saling menghargai dan mengasihi. Sedangkan naskah Manusia Baru karya Sanusi Pane dibawakan dengan genre yang lebih serius dan penuh konflik. Naskah Manusia Baru mengemukakan persoalan kesadaran sosial, terutama kesetaraan kaum pengusaha dan kaum buruh. Tak hanya menampilkan 2 naskah drama, rangkaian acara juga diisi dengan serasehan oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan dan pementasan drama, Dr. Riri Rengganis M. Hum, serta dosen drama dari Prodi Sendra Tasik, Arif Hidayat SSN MPD. Ya, setiap tahun
mata kuliah ini ada untuk prodi sastra Indonesia, yaitu penulisan dan pementasan drama. Proses mereka tentu saja 1 semester ya, bisa mementaskan 2, 1 atau berapa naskah sesuai dengan kesepakatan. Yang pasti bahwa mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa sastra Indonesia punya pengalaman berproses teater gitu. Jadi mereka memulai dengan berlatih, menyiapkan sebuah repertoar pementasan, kemudian sebagian temannya itu memanage gitu ya. Jadi menyiapkan gedung, menyiapkan tiket, mempromosikan diri, mencari sumber dana dan lain-lain. Jadi ini pengalaman yang luar biasa karena harapannya mahasiswa itu belajar untuk mementaskan ya karya mereka mulai dari nol. Dan berharap mata kuliah ini selalu ada di setiap semester karena ini praktis untuk mereka. Selain mengasah keterampilan mahasiswa dalam bidang seni drama, panggung Yunaya juga sebagai salah satu sarana pembelajaran mahasiswa untuk memanage suatu event pertunjukan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan acara. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Sebagai implementasi tugas akhir mata kuliah Pranata Adicara Jawa, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa gelar praktik upacara adat pernikahan Jawa di Joglo Fakultas Bahasa dan Seni. Diikuti 60 mahasiswa dari angkatan 2021, kegiatan ini memperagakan seluruh rangkaian upacara adat pernikahan Jawa mulai dari upacara panggih hingga kerobongan. Puluh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa angkatan 2021 mengikuti serangkaian upacara adat pernikahan Jawa di Joglo FBS Unesa pada Selasa 12 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan implementasi tugas akhir mata kuliah Pranata Adicara Jawa yang ditempuh mahasiswa di semester 5. Seluruh mahasiswa berkolaborasi dalam gelaran ini, mulai dari pengerawit, berjonggo, juru temu, rombongan pengiring, hingga peran sebagai sepasang pengantin dan orang tua. Hari ini merupakan kegiatan dari rangkaian perkuliahan mata kuliah Pranoto Coro Jowo, yaitu mata kuliah terkait MC dalam kegiatan upacara adat temanten Jawa. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian panjang dari perkuliahan mata kuliah ini yang tentu saja banyak kami lakukan kegiatan-kegiatan latihan, dan kemarin kami juga mengelaborasi kegiatan ini dengan dosen praktisi yaitu Bapak Joni. Ya, beliau juga memandu sebagai seorang praktisi memandu kegiatan ini. Jadi luaran akhirnya nanti kegiatan atau praktek ini diharapkan mahasiswa dapat mendapat pengalaman begitu ya terkait dengan kegiatan pernikahan adat Jawa, baik kegiatan micoronya, kegiatan berbusananya, atau urut-urutan dalam kegiatan pahargyan temanten Jawa. Praktik upacara adat pernikahan Jawa memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa mengenai rangkaian dan pakem yang harus dilakukan ketika memandu pernikahan. Hal ini juga menjadi salah satu kompetensi dari lulusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa terkait Pranata Adicara Pengantin Adat Jawa. Harapannya, mahasiswa dapat mengimplementasikan kompetensinya di masyarakat sebagai praktisi kebudayaan selain menjadi pendidik profesional. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela Unesa kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar Unesa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ardila Maira, tetap sehat dan sampai jumpa.
Bye.